Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang Gus Miftah. Dia telah mengatakan bahwa Ustadz Dr. Firanda Adirja telah menghina Sunan Kalijaga dan Wali Songo. Apakah benar demikian? Nah, mari kita simak. kalau harus menasihati dengan cara yang baik, jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan, orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah melihat sendiri ya, Gus Miftah bilang apa? Katanya orang Wahabi menghina Sunan Kalijaga, yaitu Ustadz Dr. Firanda Adirja MA menghina Sunan Kalijaga. Katanya Sunan Kalijaga adalah wali setan. Sebelum menjadi wali dia bertapa di pinggir kali, tidak sholat, tidak puasa, tidak makan, tidak minum, terus tiba-tiba jadi wali. Katanya seperti itu. Nah, oke, teman-teman semuanya, kita harus berbuat adil ya. Coba kita cek videonya Ustadz Dr. Firanda Adirja MA, apakah benar beliau berkata seperti itu ya? Ya udah, kita langsung aja ya teman-teman ya. Bismillah. Apa Wali Songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita enggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Saleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Dan itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, orang-orang saleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali. Kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Tidak. Oke teman-teman, saya jeda sebentar ya. Jadi Ustadz Firanda Adirja ini, dia mengomentari yang ada di dalam film-film yang dulu tuh. Yang bertapa di pinggir kali, menjaga tongkat, terus tidak sholat, tidak makan, tidak puasa. Terus tiba-tiba jadi wali. Jadi beliau ini, Ustadz Dr. Firanda, dia mengomentari yang ada di dalam film, yang ada di dalam cerita. Nah, sekarang kita bahas, apakah benar cerita itu bisa diuji kebenarannya? Bertapa di pinggir kali, tidak makan, tidak minum, tidak sholat, tidak puasa. Terus tiba-tiba jadi wali. Apakah benar ya cerita itu? Oke teman-teman semuanya, kita lanjut aja dulu ya videonya Ustadz Dr. Firanda. Tidak sholat, ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu.
Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Jominten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya profesor di ya kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya karena bukunya laris waktu itu, zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh saya nggak bisa. Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya enggak? Yang nulis siapa? Paham? Ya. Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustadz Firanda? Ya saya bilang dari bapak saya. Ya antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana? Dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali Songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai. Kita bisa nilai orang ini. Kalau dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya salah. Coba lagi bertanya. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengar penjelasan oleh Ustadz Dr. Firanda Andriza MMA tentang Sunan Kalijaga, ya. Jadi dia nggak ngehina Sunan Kalijaga karena beliau adalah dulunya pernah menonton film yang ada di cerita-cerita tersebut. Jadi dia nggak ngehina Sunan Kalijaga. Nah, kita akan membahas benarkah cerita itu ya, ataupun dari konon katanya dan katanya. Dan cerita ini sudah melebar luas di masyarakat ya, Indonesia terutamanya ya. Oke, dan di Jawa juga sudah cerita ini sudah banyak sih ya. Dulu waktu saya masih kecil juga pernah ya saya baca di buku itu tahun 2000-an kata Ustaz Firdaus itu ya. Itu memang sangat terkenal dulu itu buku-buku itu. Jadi betapa sejarahnya. Tapi apakah itu benar apa enggak ya? Semoga Sunan Kalijaga semoga dia adalah wali-wali Allah. Dan wali 9 adalah semoga juga wali-wali Allah. Nah, jadi ini saya mau membacakan ya. Jadi ini ada berita dari Detik News. Nah, ini gambarnya ya, yang di dalam film itu Raden Mas Syahid menunggu tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Nah, ini diperankan oleh siapa dulu itu ya? Deddy Miswar kalau nggak salah ya. Saya juga lupa. Dulu pernah sih saya melihat filmnya ini. Nah, di sini saya akan bacakan ya. Banyak orang Indonesia yang kemudian meyakini kalau nama Kalijaga diambil karena bersemedi di pinggir kali, yaitu berjaga. Nah, tapi menurut Guru Besar UI Prof. Agus Aris Munandar dari Fakultas Ilmu Budaya, banyak tafsiran dari cerita Sunan Kalijaga. Sosok Sunan Kalijaga amat terkenal sebagai penyebar Islam di kalangan masyarakat Jawa. Bahkan gambar-gambar yang diidentikan dengan dirinya kerap dipasang. Nama mudanya Lokajaya setelah masuk Islam menjadi murid Sunan Bonang bernama Raden Mas Said. Ya. Menurut dia benar bahwa Raden Mas Said diberi julukan Kalijaga yang artinya dia menjaga aliran kehidupan Islam, bukan menjaga kali atau jadi mantri pengairan tambahnya ya. Atau ada juga yang menyebut Kalijaga berarti yang menjaga kalimat syahadat. Namun dari berbagai tafsir yang ada bahwa Kalijaga semasa hidupnya
bersemedi di pinggir kali dan menjaga kali, yaitu amat lemah. Jadi kisahnya itu yang menjaga kali itu amat lemah. Ya misal seperti tadi ya yang Ustadz Firanda sebutkan, dia bersemedi di tepi sungai, kali, tidak puasa, tidak makan, tidak minum, tidak sholat, ya. Jadi itu amat lemah, ya. Jadi cerita itu amat lemah. Itu kata Profesor. Jika benar bertapa di pinggir kali, harusnya disebut jaga kali, sebagaimana jaga satru, jaga baya, dan seterusnya. Jadi bertapa di pinggir kali agaknya tafsir itu lemah, ya teman-teman. Hanya cerita ini itu terlanjur dikenal luas saja, yaitu jadi cerita ini itu sudah terlanjur, sudah menyebar luas di tengah-tengah masyarakat Jawa. Ya, udah mau gimana lagi ya, udah terlanjur luas ya. Semestinya saya itu lemah. Ya benar Ustadz Firanda itu. Bukan Ustadz Firanda itu menghina Sunan Kalijaga adalah wali sitan. Enggak, dia enggak bermaksud seperti itu. Beliau itu orang cerdas, enggak menghina seperti itu. Jadi dia itu mengkritik yang ada di dalam film itu. Ternyata itu amat lemah ya. Hanya di filmnya aja itu yang dibikin-bikin melebih-lebih. Lalu siapa sosok Sunan Kalijaga ini asal-usulnya? Ada yang bilang dari Arab, Cina, dan asli Jawa. Yaitu sarjana banyak yang disetujui asli Jawa dan putra Bupati Tuban, tutup dia. Nah oke teman-teman semuanya, kita sudah jelaskan ya bahwa beliau tuh Ustadz Firanda Andirja itu tidak menghina dia. Masya Allah ya, Ustadz Firanda itu adalah cerdas, dia berpikirnya cerdas. Jadi ada lagi yang berkata gini, itu kisah Ashabul Kahfi itu 3 pemuda sampai berapa dulu tuh? 300 berapa puluh tahun dia itu ya. 300 berapa puluh tahun itu ya. Itu nyatanya dia ditidurkan Allah terus dibangunkan lagi. Nah, itu beda. Jangan dikiaskan dengan kisah yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Nah, oke teman-teman semuanya, kalau teman-teman menyukai video ini jangan lupa like dan subscribe dan komen. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.